Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelan TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali membaca tentang sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dari sebuah buku yang dituliskan oleh Ki Roni Sadewo. Nah, ini bukunya ini. Nah, ini bukunya, saudaraku. Kemarin saya sudah membaca terkait dengan pasca atau selesainya perang Diponegoro. Masalah nasib dari keturunan Diponegoro ini ternyata sangat-sangat memprihatinkan. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengajak panjenengan semua, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini kita masih diberikan satu nikmat yang paling besar, yaitu berupa nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan inilah kita manfaatkan kesehatan ini dengan baik, dengan melaksanakan satu kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Saudaraku, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua problematika kehidupan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, langsung saja ya, mari kita bersama-sama membacanya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah tradisi muncul di dalam kehidupan keturunan Pangeran Diponegoro di Ambon. Mereka hanya menikah dengan sesama keturunan Pangeran Diponegoro, dengan keturunan raja-raja di Maluku, atau dengan Sayyid atau Syarifah. Sehingga keturunan Pangeran Diponegoro di Ambon mempunyai 3 ciri khas nama, yaitu masih menggunakan nama Jawa bagi yang menikah dengan sesama keturunan Pangeran Diponegoro. Kemudian menggunakan nama keluarga raja-raja Maluku atau menggunakan nama-nama Arab. Para cucu Pangeran Diponegoro yang masih tertinggal di Jawa ternyata mengalami nasib yang tak kalah tragis, saudaraku. Mereka yang masih tertinggal di medan perang lalu menghapus identitas keningratan dan berbaur dengan masyarakat biasa dan menyembunyikan identitas asli. Jadi para keturunan Pangeran Diponegoro waktu itu menyembunyikan identitas, dan bahkan prajurit Diponegoro pun waktu itu setelah selesai perang ini menyembunyikan identitas diri kalau beliau ini prajurit Diponegoro. Ada juga di antara mereka yang mengikuti sisa-sisa laskar Diponegoro kembali ke kampung halaman para laskar tersebut. Belanda terus mencari dan memburu mereka untuk ditangkap. Jadi memang buron nomor wahid ini di TO sama Belanda ini, keturunan Diponegoro dan prajurit yang masih loyalitas terhadap keturunan Diponegoro. Ya memang tidak dibuang, bahkan seperti dilepaskan di dalam hutan lalu dijadikan buruan. Mereka harus bersembunyi, saudaraku, bergerak diam-diam sambil terus berusaha melakukan perlawanan dan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa sandi. Luar biasa ini. Secara turun-temurun mereka selalu menyampaikan kepada generasi di bawahnya untuk tidak membicarakan secara terbuka tentang silsilah Pangeran Diponegoro. Bahkan sampai hari ini, saudaraku, ini masih banyak keturunan Pangeran Diponegoro yang tidak berani mengakui secara terbuka sebagai keturunan Pangeran Diponegoro karena takut tertimpa musibah bila melanggar pesan yang diterima turun-temurun. Padahal, saudaraku, pesan itu dulu dibuat
agar para keturunan terdahulu tidak ditangkap oleh Belanda. 1,5 abad setelah perang usai, upaya mencari dan menyatukan para keturunan Pangeran Diponegoro dimulai sejak tahun 2009. Sebelum itu memang masing-masing garis dari keturunan putra-putri Pangeran Diponegoro saling bersilaturahim dalam kelompok-kelompok kecil, baik dengan terbuka atau sembunyi-sembunyi. Keturunan Pangeran Diponegoro di Ambon dan di Makassar nampak lebih berani terbuka dengan menggunakan nama marga Diponegoro. Hal ini tentu sangat terkait erat dengan masa lalu di keraton. Sementara keturunan Pangeran Diponegoro di Jawa cenderung tertutup dan tidak membahas secara terbuka perihal silsilah Diponegoro. Hal ini tentu sangat terkait erat dengan masa lalu di keraton yang pernah memberikan cap buruk kepada Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak. Upaya rekonsiliasi antara keturunan Pangeran Diponegoro dengan Kasultanan Yogyakarta sudah pernah diprakarsai oleh Presiden Soekarno ketika masih menjabat sebagai presiden. Pada saat itu, saudaraku, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara Presiden Soekarno juga mempunyai sahabat dekat yang masih keturunan Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Mas Ahmad Johan Diponegoro. Rekonsiliasi segera terlaksana dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 akhirnya bersedia menerima kembali para keturunan Pangeran Diponegoro sebagai keluarga dan diizinkan untuk minta surat kekancingan keturunan atau surat keterangan silsilah dari Kasultanan Yogyakarta. Rekonsiliasi itu terjadi pada tahun 1952. Nah, saudaraku, sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah, khususnya sejarah Pangeran Diponegoro, ini seru, saudaraku. Dan yang jelas ada banyak hikmah yang sebenarnya kita dapat kalau kita mau belajar tentang sejarah. Salah satunya adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi membaca saya terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.